Perkenalkan, nama saya Esther Dosmala Sinaga dengan NPM 2019-13500-240 kelas X7C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Trigonometri. Salah satu kegunaan trigonometri terdapat dalam bidang arsitektur dan teknik sipil. Contohnya pada pengukuran tinggi gedung dapat kita perhatikan pada gambar di bawah ini yang membentuk segitiga siku-siku, di mana gedung sebagai sisi vertikal dan jalan atau jarak orang ke gedung sebagai horizontal. Jadi, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga siku-siku. Yang pertama, ukuran sudut atau derajat dan radian. Hubungan putaran dan sudut putaran. Satuan sudut yang paling sering kita temui dan dipergunakan adalah derajat, dilambangkan sebagai berikut atau O. Namun, ada satuan lain yang dapat digunakan untuk mengukur satuan sudut, yaitu satuan radian, bisa kita lambangkan dengan rad. Satu derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Bisa kita lihat pada gambar yang di sampingnya. Hubungan nilai derajat, radian, dan banyak putaran. Misalkan, derajat kita simbolkan sebagai D, radian kita simbolkan sebagai R, dan banyak putaran kita simbolkan sebagai P. Maka kita dapat rumusnya R per D sama dengan R per P kali 360 derajat sama dengan Pi per 180 derajat dan D sama dengan P kali 360 derajat. Di sini terdapat contoh soal ukuran sudut. Diketahui 1/4 Pi rad sama dengan berapa putaran dan berapa derajat. Maka dapat R per P kali 360 derajat sama dengan Pi per 180 derajat. Dihasilkan 1/4 Pi per P kali 360 derajat sama dengan Pi per 180 derajat. Maka dihasilkan 1/4 per P kali 2 sama dengan 1/1. Maka P sama dengan 1/8 putaran. Sekarang kita mencari derajatnya. Derajat sama dengan P kali 360 derajat sama dengan 1/8 kali 360 derajat. Maka didapat 45 derajat. Yang kedua, rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini terdapat gambar segitiga siku-siku. Bisa kita lihat terdapat rumus sin sama dengan sisi depan per sisi miring atau sama dengan A kecil per C kecil. Yang kedua, cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan B kecil per C kecil. Ketiga, tangen alfa sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan A kecil per B kecil. Berdasarkan definisi di atas dapat diturunkan rumus-rumus dasar trigonometri berikut ini. Yang pertama ada rumus sekan, kedua ada rumus kosekan, ketiga ada rumus kotangen, keempat ada rumus tan, kelima ada rumus kotangen. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Yang pertama ada tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk dapat dipahami lebih lanjut, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah tan 30 derajat ditambah tan 45 derajat. Yaitu tan 30 derajat tambah tan 45 derajat sama dengan 1/3 akar 3 ditambah 1, menghasilkan 1/3 buka kurung akar 3 tambah 3. Yang kedua, tunjukkan bahwa sin kuadrat 45 derajat ditambah cos kuadrat 45 derajat sama dengan 1. Maka sin kuadrat 45 derajat ditambah cos kuadrat 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dikuadratkan ditambah setengah akar 2 dikuadratkan menghasilkan setengah tambah setengah sama dengan 1. Jelas terbukti bahwa sin kuadrat 45 derajat tambah cos kuadrat 45 derajat sama dengan 1. Contoh soal berikutnya,
Yang pertama, Andi melihat sebuah menara dari jarak 150 meter dengan sudut elevasi 30 derajat. Jarak mata Andi dengan tanah 150 cm. Tentukan tinggi gedung tersebut. Maka kita ketahui sudut elevasinya 30 derajat. Jarak Andi dengan menara 150 meter. Jarak mata Andi dengan tanah sama dengan 150 cm. Di bawah terdapat sketsa posisi Andi dengan menara, maka membentuk sudut siku-siku. Maka kita cari tan 30 derajat sama dengan BC per AB sama dengan BC per 150. Maka BC sama dengan 150 dikali tan 30 derajat. Maka BC sama dengan 150 dikali 1/3 akar 3 menghasilkan 50 akar 3. Jadi tinggi menara adalah 50 akar 3 ditambah setengah meter. Setengah meter ini atau 1,5 meter ini didapat dari jarak mata Andi dengan tanah 150 cm. Cm diubah ke meter dibagi 100 menghasilkan 1,5 meter. Contoh yang kedua, segitiga ABC siku-siku di C. Apabila sin A 0,5, tentukan yang pertama cos A dan tan A, yang kedua secant A. Diketahui sin A sama dengan 0,5. Kita jadikan pecahan menjadi 5/10, disederhanakan menjadi setengah. Di bawah kita gambar segitiga siku-siku. Maka didapatkan BC-nya 5, AC-nya 10. Supaya kita tahu AB-nya berapa, kita menggunakan rumus Pythagoras. Maka AB sama dengan akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan akar 100 dikurang 25 sama dengan akar 75 menghasilkan 5 akar 3. Maka AB didapatkan 5 akar 3. Kita cari pertama yang A adalah cos A sama dengan AB per AC menghasilkan 5 akar 3/10 sama dengan setengah akar 3. Tan A sama dengan BC per AB sama dengan 5/5 akar 3 sama dengan 1/akar 3. Dirasionalkan menghasilkan 1/3 akar 3. Yang kedua, kita cari secant A. Secant A sama dengan AC per AB sama dengan 10/5 akar 3 disederhanakan menjadi 2/akar 3. Dirasionalkan menghasilkan 2/3 akar 3. Di sini ada evaluasi mandiri, silakan teman-teman coba dan akan kita bahas melalui WhatsApp group. Terima kasih sudah mendengarkan materi apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman.